merasa ditipu arisan bodong. 3 warga Baron Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mendatangi Mapolres Nganjuk guna melaporkan dugaan tindak pidana penipuan. Didampingi kuasa hukumnya, 3 orang korban arisan bodong masuk ruang SPKT pada Senin 9 Desember 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya ke Mapolres Nganjuk guna melaporkan SS, warga Prambon, Kabupaten Nganjuk, atas dugaan penipuan yang berkedok arisan duos. Arisan duos atau andalan arisan berdua, pengelola dan peserta arisan ini dapat dicairkan 2 minggu sekali. Awalnya korban transfer untuk pembayaran arisan Rp500.000 dengan biaya administrasi Rp50.000. 2 minggu korban mendapatkan Rp700.000. Tetapi setelah ia menanam modal Rp42 juta, uang tersebut tidak kembali. Bahkan saat ditanyakan ke rumahnya, ia selalu menghindar. Salah satu korban arisan bodong, Iin Indah Ayu Rahayu, warga Baron, mengaku tertipu oleh SS sebagai owner arisan bodong. Ia telah mendatangi rumah korban dan selalu menghindar. Hingga saat ini tidak ada itikat baik darinya, sehingga ia melaporkan ke Polres Nganjuk. Itu melaporkan orang buat ini arisan bos kayak gitu, arisan online gitu. Iya. Dan kita udah masuk itu uangnya nggak cair setelah kita ini, dan makanya ini kita laporkan untuk di Polres Nganjuk ini. Kronologinya bagaimana, Mbak, awal mulanya? Jadi awal mulanya tuh saya ditawarin untuk arisan tuh awalnya arisan biasa, udah lancar tuh Pak. Terus habis itu kita ada acara arisan bos itu saya pertama tuh masukin sedikit lancar, habis itu pas kita udah masukin banyak ternyata enggak cair sama sekali ini. Iya, kalau Mbak pribadi berapa kerugiannya, Mbak? Ini kerugiannya saya mencapai 42 juta. 42 juta. Ada berapa orang yang dilaporkan hari ini? Yang melaporkan hari ini? Kita bertiga perwakilan saja, Pak. Jadi sebenarnya itu ada 50 anggota lebih, Pak. Bahkan bisa lebih kalau ada yang melapor lagi. Ini kan untuk sementara baru 50 orangan. Totalnya itu sekitaran 500 juta lebih, Pak. 500 juta lebih? Iya. Itu kalau banyak yang lapor lagi, soalnya banyak yang luar daerah juga, Pak. Kalau nama arisannya arisan apa tuh? Namanya arisan duos, Pak. Arisan duos. Duos itu jadi berdua kita kan bayar admin juga. Adminnya itu di Mbak Sasa itu. Kita transfernya juga di Mbak Sasa. Itu di Telegram, IG atau di Facebook atau di apa itu? Kita di WhatsApp aja. Jadi di WhatsApp sebelumnya tuh memang dia pelanggan baju saya gitu, Pak. Jadi terus dia ngajakin arisan, saya ikut gitu. Dan ternyata setelah ikut kita udah percaya kan Pak, kita masukin lah modal banyak gitu. Ternyata tanggal 29 itu meledak, nggak ada yang cair sama sekali gitu. Berarti Mbak kenal sama orang tersebut, Mbak, yang dilaporkan itu? Kenal, Pak. Ya, rumahnya mana? Rumahnya juga tahu. Rumahnya mana? Namanya siapa, Mbak? Namanya Sasa Yunitasari. Alamatnya sih di Banyu Urip, cuman kalau rumahnya yang orang tuanya asli itu di mertuanya. Jadi kalau yang rumahnya asli di Banaran. Banyu Urip Surabaya, Pak ya? Banyu Urip ini Sonageng. Oh, Sonageng. Prambon, iya. Lanjut. Kemarin saya ke sana tuh juga orangnya katanya kakaknya tuh selalu menutupi juga. Kalau dari 50-an orang itu mayoritas dari warga Nganjuk aja atau juga dari warga? Ada yang luar daerah juga. Dan sebagian juga banyak yang Nganjuk juga sih, Pak. Ada yang Surabaya, Semarang ada. Kalau iming-iming dari Sasa ya namanya, itu gimana, Pak? Jadi kita kayak kita transfer dulu nih, Pak. Kita nanam modal kayak investasi gitu. Jadi nanti kita setelah 2 minggu uang balik sekian kayak gitu. Berapa kali lipat bensin kan itu? Jadi kalau kita ambil 500.000, kita beri 500.000, admin 50.000 di Sasa. Jadi kita transfer 550, dan itu yang dapat yang pertama kan Pak. Jadi nanti untuk 2 minggu ke depan baliknya bisa 700.000 di kita. Setelah itu balik lagi atau 700.000 aja? 700.000 aja udah selesai. Jadi, awalnya lancar, Pak ya, waktu kecil. Lancar. Tapi kita udah percaya toh Pak. Kita nanam udah banyak, modalnya itu udah banyak, terus pas waktu kita nanam banyak itu nggak ada yang balik, nggak ada yang cair. Berapa lama Mbak itu waktu ya kerjasama ini, Pak? Kalau saya sih kurang lebih 2 bulan, Pak. Oh, baru 2 bulan Iya. aja. Itu
baru kok Pak, baru 3 bulanan kayaknya. Jadi saya ikut udah mungkin 2 bulanan. Nah yang terakhir tanggal 29 Oktober kemarin itu meledak dan nggak ada yang cair. Seharusnya tanggal 30 itu saya cair, cuman nggak ada yang cair. Sementara Ferry Ahmad, kuasa hukum korban, mengatakan sebenarnya korban ada lebih dari 50 orang dengan kerugian 500 juta rupiah lebih. Tetapi karena berada di luar kota, maka diwakili 3 rekannya. Ia berharap ada itikat baik dari pelaku untuk mengembalikan uang kliennya. Apabila tidak dikembalikan, maka proses hukum biar berjalan. Terima kasih, hari ini kami melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara SS lah begitu ya, inisial, di mana dia sudah menggelapkan serta menipu dengan modus arisan bos ataupun berpasang-pasangan ya. Ini salah satu korbannya yang mewakili hari ini, tapi hampir 50 lebih anggotanya, bahkan di desanya itu mungkin juga banyak korban-korban dari oknum tersebut. Nah, kami laporkan agar kemudian ada efek jerah untuk tidak menggunakan uang orang hanya untuk kesenangan pribadinya, hanya untuk melakukan tipu-tipu saja. Karena bagaimanapun juga mbak-mbak ini juga tertekan di suaminya karena duitnya itu dari suami. Bang, kalau total korbannya ada berapa? Kurang lebih yang ada di data kami itu 50 dengan kerugian variatif. Ada yang mulai dari 3 juta sampai ke 72 juta. Yang membuat laporan berapa korban? Kenapa? Membuat laporan ada berapa korban? Hari ini 3 karena memang posisinya ada di TKP. Tapi yang lain juga menguasakan pada kami melalui online. Ini kan karena memang ada yang di Tangerang, ada di luar negeri, Taiwan dan lain sebagainya. Tapi mereka merasa bahwa hal ini harus diungkap. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.